Pada bagian ini, kita akan membahas layouting data center. Terdapat 7 aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan layout data center, yaitu pertama, floor grid, kedua, obstacle, kemudian space for physical element, system control, telepon, seismic mitigation, dan wake issues. Aspek yang pertama adalah floor grid. Layout seperti pada gambar berikut haruslah dihindari dikarenakan adanya overlap beberapa floor tiles, sehingga perlu dilakukan sedikit repositioning yang hasilnya adalah sebagai berikut. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya overlap. Aspek kedua adalah obstacle yang berupa pilar bangunan, irregular space, dan paving. Solusi dalam menghadapi pilar bangunan adalah dengan membangun dinding baru, mengorbankan area yang lebih kecil yang ditandai dengan X. Jika area yang akan dikorbankan terlalu besar, maka perlu diatur agar area eksternal dari tiang pondasi seminimal mungkin, tiang pondasi mempengaruhi sedikit mungkin keping lantai. Seperti pada gambar berikut, di mana area pilar bangunan dikorbankan dengan membuat dinding baru, sehingga didapatkan area data center sebagai berikut. Irregular space yang kosong karena dinding yang tidak rata dapat ditangani dengan mengubahnya menjadi tempat untuk perangkat lain seperti dongkrak atau spare part server. Obstacle berikutnya adalah piping. Hal ini dapat ditangani dengan cara mengaturnya agar jalur pipa efektif dan efisien. Anak pipa diarahkan langsung menuju cooling system. Suplai udara berada di luar ruangan data center atau di areal data center dengan tingkat traffic yang rendah. Aspek berikutnya adalah space for physical element yang meliputi mechanical equipment, buffer zone, isles or walkways, equipment row. Mechanical equipment seperti PDU dan fire suppression tank perlu diatur peletakannya dalam data center. Untuk power distribution unit atau PDU diatur agar cukup dekat dengan kabinet server untuk efisiensi kabel, cukup jauh dari kabinet server guna menghindari adanya interferensi gelombang elektromagnetik yang dapat mempengaruhi kinerja server. Sedangkan untuk fire suppression tank sebaiknya diletakkan di lockable closet di luar data center, tapi dapat dengan mudah dijangkau dari data center. Mechanical equipment seperti air handler perlu diposisikan agar ideal. Sebagai gambarannya, terdapat 3 buah posisi, yaitu A, B, dan C, seperti pada gambar berikut, di mana posisi A tidak dianjurkan karena mengambil tempat yang dapat dialokasikan untuk kabinet server. Posisi B dapat menyebabkan cooling tidak berjalan dengan efisien karena terletak paralel dengan kabinet server. Dan posisi C merupakan peletakan air handler yang dianjurkan karena tegak lurus dengan barisan server. Buffer zone atau zona kosong di sekitar perangkat berfungsi untuk menyediakan ruangan untuk buka tutup pintu, menghindari interferensi gelombang magnetik dari PDU, dan optimalisasi fungsi air handler. Untuk PDU membutuhkan 120 cm buffer zone, sedangkan pada air handler biasanya membutuhkan 91,4 sampai 106,7 cm. Isles atau walkways merupakan gang yang berada di antara barisan perangkat data center dengan ukuran lebar standar isles minimum berukuran 91,4 hingga 106,7 cm. Jika memungkinkan, sediakan 120 hingga 150 cm antara server row, seperti pada gambar berikut ini. Equipment row atau jajaran peralatan yang diletakkan berdekatan atau bisa disebut sebagai cluster, sebaiknya disusun seperti pada gambar berikut. Aspek berikutnya adalah sistem kontrol yang biasanya diletakkan dekat dengan pintu masuk ruangan. Sistem kontrol infrastruktur terdiri dari Emergency Power Off atau EPO, kontrol sistem penanganan api, kontrol sistem penerangan ruangan. Kelompokkan sistem kontrol ini dan letakkan pada ketinggian yang tepat sehingga mudah untuk dilihat dan digunakan.
yaitu sekitar 112 cm dari permukaan lantai. Aspek yang kelima adalah telepon. Telepon biasanya dipasang di dekat kontrol infrastruktur. Peletakan telepon perlu diatur sehingga jika terjadi kerusakan pada server ataupun perangkat jaringan tertentu, pegawai dapat menelpon staf ahli sembari memperhatikan perangkat yang rusak itu. Gunakan kabel telepon yang cukup panjang, yaitu sekitar 7,6 meter. Penggunaan handphone diperkenankan karena tidak mempengaruhi kinerja data center. Aspek yang keenam adalah seismic mitigation. Apabila lokasi data center berada di daerah yang beresiko gempa, maka sebaiknya lebihkan ukuran untuk server raw yang memungkinkan server tetap dapat beroperasi saat server bergerak-gerak dikarenakan gempa. Gerakan ini biasanya berkisar antara 25,4 cm untuk tiap arahnya. Aspek terakhir yang perlu diperhatikan adalah wake issues, yang dapat ditangani dengan menyiapkan peralatan yang mampu menahan beban hingga 1.500 pon atau sekitar 680,3 kg, 2.000 pon atau sekitar 907,2 kg atau lebih. Reservoir yang tidak kuat menahan beban akan membuat kerusakan lantai, perangkat, infrastruktur, dan membahayakan pegawai di sekitarnya. Tren seberapa besar kapasitas lantai untuk menahan beban selalu meningkat. Berikut ini ada permasalahan umum yang terjadi dalam melakukan laying out data center. Yang pertama, floor grid yang tidak tepat, perangkat infrastruktur terpasang terbalik, jarak antar row yang terlalu sempit, dan perangkat infrastruktur tidak terkoordinasi ataupun salah dalam peletakannya. Untuk merangkum materi yang telah dibahas pada sesi kedua ini, dapat dilihat pada gambar berikut ini, yang merupakan layout data center yang baik, di mana layout data center perlu memperhatikan aspek-aspek seperti floor grid, obstacle, space for physical element, sistem kontrol, dan telepon. Kemudian untuk area di luar data center, seperti yang ada pada gambar, di mana ruangan storage room sebaiknya mempunyai ukuran seluas 15% dari luas data center. Dalam menentukan luas data center, perlu memperhatikan luas minimal data center yang ideal, yang terdiri dari luas server row, yang didapat dari perkalian total kabinet dengan luas kabinet, luas aisle yang merupakan perkalian dari ukuran tiap aisle dengan jumlah aisle, serta luas perangkat lainnya, beserta luas buffer zone yang merupakan gabungan dari luas networking row, PDU, dan air handler. Demikian pembahasan materi pada sesi kedua ini.